Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan diulas tentang materi jurnal penyesuaian, yaitu mengenai akun-akun yang perlu disesuaikan. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu seperti beban sewa, penyusutan gedung, utang gaji, dan lain sebagainya. Akun-akun yang perlu disesuaikan diantaranya A adalah penyesuaian perlengkapan yang dipakai kurang dari 1 tahun. Adapun bentuk penyesuaian dari perlengkapan yaitu beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Nominalnya sebesar yang sudah dipakai. Contohnya, diketahui neraca saldo perlengkapan adalah 1 juta rupiah dan pada akhir periode perlengkapan tersisa 300.000 rupiah. Jawabannya, karena penyesuaian perlengkapan nominalnya sebesar yang sudah dipakai, maka untuk menemukannya adalah dengan cara yaitu 1 juta rupiah dikurangi 300.000 rupiah. Sisanya 700.000 rupiah. Maka penyesuaiannya beban perlengkapan sebesar 700.000 di debit pada perlengkapan sebesar 700.000 rupiah di kredit. B. Penyesuaian harta tetap yang dipakai lebih dari 1 tahun. Contohnya gedung, peralatan, dan kendaraan. Adapun bentuk penyesuaiannya, beban penyusutan titik-titik pada akumulasi penyusutan titik-titik. Contohnya beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Yang beban penyusutan di sebelah debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Jumlah nominalnya sebesar yang hilang atau yang menyusut. Contohnya, peralatan di neraca saldo sebesar 12 juta. Pada tanggal 2 Mei, perusahaan tersebut menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Jawabannya, terhitung dari bulan Mei sampai Desember, karena dari bulan Mei dan Desember diambil dari akhir periode. Penyesuaiannya dilakukan di akhir periode yaitu bulan Desember. Dari Mei sampai Desember itu ada 8 bulan yang sudah hilang atau disusutkan. Jadi, cara pengerjaannya 8/12. 8-nya yaitu 8 bulan dari Mei sampai Desember per 12. Itu jumlah bulan dalam 1 tahun. Kali 10% kali 12 juta rupiah. Hasilnya yaitu 800.000 rupiah. Yang kedua yaitu beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan sebelah debit 800.000 rupiah dan akumulasi penyusutan peralatan 800 rupiah di sebelah kredit. Contoh yang kedua, peralatan menyusut 10% dengan saldo di akun peralatan sebesar 10 juta rupiah. Jadi jawabannya 10% kali 10 juta rupiah. Hasilnya 1 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya
yaitu beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp1.000.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp1.000.000. Kita lanjutkan ke bagian C, yaitu penyesuaian beban dibayar di muka atau DBM. Artinya, bebannya dibayar terlebih dahulu. Misalnya, Linda ingin membuka jasa cuci motor, lalu dia membutuhkan tempat atau sewa tempat. Dan ia menemukan tempatnya, lalu ia membayar sewa tersebut untuk 1 tahun ke depan. Hal tersebut yang dinamakan dibayar di muka. Pada penyesuaian ini bisa dicatat sebagai harta, bisa juga ditulis sebagai beban. Cara menentukan apakah dicatat sebagai harta atau sebagai beban, lihat akun di neraca saldo. Coba lihat. Nah, pada penyesuaian beban dibayar di muka ada 2, yaitu yang pertama dicatat sebagai harta. Bagaimana kalau dicatat sebagai harta? Yaitu jika di neraca saldo terdapat akun di atas tadi, contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka, serta lain-lainnya. 2. Dicatat sebagai beban. Jika di neraca saldo terdapat akun di atas tadi, contohnya beban sewa, beban iklan, dan beban asuransi. 1. Dicatat sebagai harta. Rumusnya yaitu H, B, H, H. H yang pertama adalah harta, B yaitu beban titik-titik, contohnya beban sewa. Dan H, penulisan kedua, yaitu contohnya sewa dibayar di muka. Dan H yang kedua yaitu sebesar yang dipakai. HBHH. Contohnya, dalam neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka untuk 1 tahun. Dibayar pada bulan Agustus dengan saldo Rp1.200.000. Jawabannya dicatat sebagai harta karena di neracanya terdapat akun sewa dibayar di muka, terhitung dari bulan Agustus sampai Desember. Karena dari bulan Agustus dan Desember merupakan akhir periode. Dari Agustus sampai Desember terdapat 5 bulan yang sudah dipakai. Jadi cara mengerjakannya 5/12 kali Rp1.200.000. Hasilnya yaitu Rp500.000. Maka penyesuaiannya beban sewa dan sewa dibayar di muka. Beban sewa di sebelah debit Rp500.000 dan sewa dibayar di muka di sebelah kredit Rp500.000. 2. Dicatat sebagai beban. Rumusnya BHBB. BHBB. B-nya beban, H-nya contoh sewa dibayar di muka. Yang ketiganya B, penulisan kedua, contoh beban sewa. Dan B yang terakhir yaitu sebesar yang belum dipakai. Contohnya, dalam neraca saldo terdapat akun beban asuransi dibayar di muka 1 tahun
pada awal Oktober 2021 sebesar Rp1.200.000? Jawabannya dicatat sebagai beban. Karena di neracanya terdapat akun beban asuransi terhitung dari bulan Oktober sampai Desember 2021. Dari Oktober sampai Desember ada 3 bulan yang sudah dipakai. Dan dari Januari sampai September 2022 ada 9 bulan yang belum dipakai. Jadi cara mengerjakannya 9/12 kali Rp1.200.000. Hasilnya Rp900.000. Jadi di sini Rp900.000 adalah bulan yang belum terpakai per 1 tahun atau 12 bulan kali saldo. Maka penyesuaiannya asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Asuransi dibayar di muka di sebelah debit Rp900.000 dan beban asuransi di sebelah kredit Rp900.000. Kita lanjutkan ke bagian D, yaitu penyesuaian pendapatan diterima di muka. Artinya, kita sudah menerima uang tersebut atau pendapatan tersebut, tetapi kita belum melakukan pekerjaannya. Pada penyesuaian ini bisa dicatat sebagai utang atau bisa dicatat sebagai pendapatan. Cara menentukan apakah dicatat sebagai utang atau dicatat sebagai pendapatan dengan cara lihat di akun yang ada di neraca saldo. Contoh akun yang dicatat sebagai utang yaitu sewa mobil diterima di muka, sewa gedung diterima di muka, atau utang sewa mobil, utang sewa gedung. Contoh akun yang dicatat sebagai pendapatan yaitu pendapatan sewa mobil, pendapatan sewa gedung, dan lain-lain. 1. Dicatat sebagai utang. Bentuk penyesuaiannya titik-titik diterima di muka, di sebelah debit, dan pendapatan titik-titik di sebelah kredit. Nominalnya sebesar yang sudah dipakai. Contohnya, di neraca saldo terdapat akun utang sewa sebesar Rp1.200.000. Diterima untuk 1 tahun ke depan, yang diterima pada bulan Maret. Jawab, karena di neraca saldo ada akun utang sewa kostum, maka dicatat sebagai utang. Terhitung dari bulan Maret sampai Desember. Maret sampai Desember yaitu 10 bulan. Maka jawabannya 10/12 kali Rp1.200.000. Hasilnya Rp1.000.000. Maka penyesuaiannya yaitu sewa diterima di muka Rp1.000.000 di sebelah debit dan pendapatan sewa Rp1.000.000 di sebelah kredit. 2. Dicatat sebagai pendapatan. Bentuk penyesuaiannya pendapatan titik-titik di sebelah debit dan titik-titik diterima di muka di sebelah kredit. Nominalnya sebesar yang belum dipakai. Contohnya, di neraca saldo terdapat akun pendapatan jasa parkir sebesar Rp2.400.000 untuk 1 tahun ke depan,
diterima pada bulan April 2021? Jawab, karena di neraca saldo terdapat akun pendapatan jasa parkir, maka dicatat sebagai pendapatan. Terhitung dari bulan April sampai Desember 2021. Dari April sampai Desember terdapat 9 bulan yang sudah dipakai. Jadi mulai dari Januari sampai Maret 2002 ada 3 bulan yang belum dipakai. Karena dicatat sebagai pendapatan, maka mencari nominal yang belum dipakai, yaitu 3/12 kali Rp2.400.000. Hasilnya Rp600.000. Maka penyesuaiannya, pendapatan jasa parkir di sebelah debit Rp600.000 dan jasa parkir diterima di muka sebesar Rp600.000 di sebelah kredit. Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya dicukupkan sampai penyesuaian yang keempat atau ke D, bagian D, penyesuaian pendapatan diterima di muka. Dan untuk selebihnya mungkin lain waktu akan diteruskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.